Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Islami kembali di hadapan Anda untuk berbagi info-info Islami. Dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari Diana Channel. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW mendatangi rumah istri kesayangan beliau, Al-Qumairah, Aisyah radhiyallahu anha. Melihat kedatangan beliau, Aisyah yang sedang duduk bersila ingin bangkit menyambut, tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Duduklah saja pada tempatmu, wahai Ummul Mukminin, tidak perlu engkau berdiri." Nabi Muhammad SAW menghampiri Aisyah dan kemudian berbaring terlentang dengan berbantalkan pangkuannya. Tampak sekali kemanjaan dan kasih sayang beliau kepadanya. Sepertinya pada hari itu Rasulullah SAW sangat lelah, sehingga tidak lama berselang beliau telah tertidur. Aisyah memandangi wajah beliau dengan kasih sayang dan kekaguman. Tanpa disadari, jari jemarinya mengurai jenggot Rasulullah SAW, dan Aisyah menemukan 19 rambut jenggot yang telah memutih atau berubah. Tiba-tiba saja tersirat dalam hatinya, sesungguhnya beliau akan keluar dari dunia atau meninggal sebelum aku, dan tinggallah umat Islam dalam keadaan tanpa Nabi. Merasakan kenyataan seperti itu, Aisyah jadi bersedih dan menangis. Air matanya mengalir ke pipi dan menetes jatuh mengenai wajah Rasulullah SAW, sehingga beliau terbangun. Dengan heran, beliau bersabda, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Ummul Mukminin?" Aisyah menceritakan perasaan sedih yang menghantui dirinya, dan Nabi SAW hanya tersenyum mendengarnya. Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, keadaan apakah yang sangat menyusahkan bagi seorang, yakni bagi ruhnya ketika ia menjadi mayat?" kata Rasulullah SAW. Aisyah pun berkata, "Katakanlah padaku ya Rasulullah." Beliau berkata, "Engkau saja yang mengatakannya dahulu." Aisyah sejenak berpikir, kemudian ia berkata, "Tidak ada yang menyusahkan atas diri mayit kecuali ketika ia diusung keluar rumah menuju kuburannya. Anak-anak yang ditinggalnya akan berduka dan berkata, 'Wahai ayah, wahai ibu.' Begitu juga orang tuanya akan berkata, 'Wahai anakku, wahai anakku.'" Nabi SAW bersabda, "Hal itu memang terasa akan pedih, tetapi ada yang lebih pedih daripada itu." Aisyah berkata lagi, "Tidak ada yang lebih berat bagi mayit kecuali ketika ia dimasukkan ke dalam liang lahat dan diurung di bawah tanah. Anak dan orang tuanya, kerabat dan kekasihnya akan meninggalkannya pulang. Mereka membiarkannya sendirian beserta amal perbuatannya, menyerahkan urusannya kepada Allah. Kemudian setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir ke dalam kuburnya." Beliau bersabda lagi, "Apa yang lebih berat dari apa yang engkau katakan itu?" Akhirnya Aisyah menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahuinya." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya saat yang paling berat atau paling yang menyedihkan bagi mayat adalah ketika tukang memandikan masuk ke dalam rumahnya untuk memandikan mayatnya." Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika tukang memandikan itu melepaskan cincin atau perhiasan lainnya dari tubuhnya, melepas pakaian pengantin atau pakaian lainnya dari badannya, melepaskan sorban para syekh dan fuqaha dari kepalanya, ketika itulah sang ruh berseru saat melihat tubuhnya yang telanjang, seruan yang bisa didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. "Wahai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau melepaskan pakaianku dan lain-lainnya dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku tengah beristirahat
dari sakitnya dikeluarkannya nyawaku oleh malaikat maut. Ketika tukang memandikan menuangkan air ke mayatnya, sang ruh berteriak keras dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Hai tukang memandikan, demi Allah, janganlah engkau menuangkan air yang panas, jangan pula engkau tuangkan air yang terlalu dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar saat dicabutnya nyawaku. Ketika tukang memandikan mulai menggosok tubuhnya, lagi-lagi sang ruh berteriak, wahai tukang memandikan, demi Allah, janganlah memegang tubuhku terlalu keras. Sungguh jasadku telah terluka sebab keluarnya nyawaku. Dan ketika selesai memandikan dan jasadnya diletakkan pada kain kafan dan mulailah diikat di bawah kakinya, sang ruh berseru lagi, demi Allah, wahai tukang memandikan, janganlah engkau ikat terlalu erat pada kepalaku agar masih terlihat wajah-wajah keluargaku, anak-anakku dan kerabat-kerabatku lainnya. Karena saat ini terakhir kali aku bisa melihat mereka, aku tidak akan melihatnya hingga hari kiamat tiba. Ketika dikeluarkan dari rumahnya dan diletakkan di dalam keranda, sang ruh berseru lagi, demi Allah, wahai para pengantarku, janganlah tergesa-gesa membawaku pergi sehingga aku berpamitan kepada rumahku, keluargaku, kerabatku, dan harta-hartaku. Aku tinggalkan istriku menjadi janda, anak-anakku menjadi yatim. Karena itu janganlah kalian menyakiti mereka. Biarkanlah aku sesaat untuk mendengarkan suara-suaraku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku, karena aku akan berpisah hingga saat kiamat tiba. Ketika kerandanya dipikul dan keluar 3 langkah dari rumahnya, lagi-lagi sang ruh berseru, hai para kekasihku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku, janganlah kalian terbujuk oleh dunia sebagaimana dunia telah memperdayaku. Janganlah kalian dipermainkan oleh zaman sebagaimana ia telah mempermainkan aku. Ambillah ibarat hikmah dariku. Sesungguhnya aku meninggalkan untuk ahli warisku apa yang aku kumpulkan, dan aku tidak membawa manfaat apapun dari dunia harta yang kutinggalkan. Bahkan Allah akan menghisapku. Engkau bersenang-senang dengan harta peninggalanku itu, dan kalian tidak mendoakan aku. Sungguh nasihat yang sangat berharga. Sayangnya semua seruan dan teriakan ruh tersebut yang bisa didengar oleh seruan makhluk, ternyata jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. Padahal justru 2 jenis makhluk itu yang sebenarnya bisa memperoleh banyak manfaat dan pengajaran jika bisa saja mendengar dan memahami seruan sang ruh tersebut. Ketika jenazahnya disolatkan dan sebagian orang lainnya meninggalkan masjid atau musola, sang ruh berseru lagi, demi Allah, wahai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa orang mati akan dilupakan orang-orang yang masih hidup. Akan tetapi janganlah kalian cepat-cepat pulang sebelum kalian melihat tempat tinggalku. Sesungguhnya aku tahu bahwa wajah mayat itu lebih dingin daripada air yang sangat dingin bagi orang-orang yang masih hidup. Tetapi janganlah kalian terlalu cepat pulang meninggalkan aku sendirian. Ketika jenazahnya diletakkan di sisi kuburnya dan kemudian diturunkan ke liang lahat, sang ruh berseru untuk terakhir kalinya, demi Allah, wahai saudara-saudaraku dan para pengantarku, sesungguhnya aku mendoakan kalian semua, tetapi mengapa kalian tidak mau mendoakan aku? Wahai ahli warisku, tidaklah aku kumpulkan harta dunia kecuali aku tinggalkan untuk kalian. Maka ingatlah kalian kepadaku dan berbuatlah kebaikan setelah aku mengerjakan kalian membaca Al-Quran dan tata krama atau adab. Hendaklah kalian jangan lupa mendoakan aku. Subhanallah, semoga kita dalam lindungannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.